Hai cuy, di video kali ini gue kembali lagi bermain game Roblox Fish, yang dimana cuy di sini gue pengen ngasih tips buat kalian, terutama buat teman-teman yang baru banget main game Roblox Fish ini. Karena ternyata dari kalian tuh ada beberapa tuh yang baru main. Kalau yang udah lama main mah ya udahlah cuy, enjoy aja ya. Dan sedikit disclaimer aja, ini gue bikin berdasarkan pengalaman gue aja. Jadi kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan pengalaman kalian atau tidak sesuai dengan tips yang kalian tahu, ya gue minta maaf deh. Sorry banget ya. Balik lagi, ini pengalaman gua. Kalau misalkan punya pengalaman sendiri, ya kalian bikin sendiri aja videonya cuy ya. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke tipsnya. Let's go. Oke cuy, awal-awal buat kalian yang baru banget masuk ke Roblox Fish, itu pasti kalian bakal spawnnya di pulau ini cuy. Anggap aja ini namanya Pulau Starter Island gitu ya. Dan saran gua atau tips dari gua, kalian di sini selesain dulu aja tutorial yang dikasih sama game ya. Karena kenapa? Itu lumayan ngebantu banget. Yang dimana tuh awal-awal tuh kalian bakal ya dikasih quest sama si Pier ini. Dan sedikit tips, kalian jangan mancing di tengah laut sini. Tengah laut nggak tuh? Pinggir laut maksudnya. Kalian mancing di danau kecil yang ada di tengah-tengah pemukiman ini cuy ya. Karena kenapa? Sepengalaman gue aja ini, ikannya tuh lebih bagus di sini cuy. Dan harganya juga lumayan mahal ya. Dan di sini tuh kalian bisa lihat sendiri nih ya. Ini karena kebetulan gue punya fish radar, jadi kalian bisa lihat tuh. Di situ lebih bagus sebenarnya untuk kalian mancing. Jadi kalian tuh intinya beresin aja dulu quest ya yang dikasih sama si Pier itu, atau tutorialnya lebih tepatnya, sampai kalian tuh ya bener-bener udah ngeberesin. Dan kalau kalian udah beres nyelesain si tutorial atau quest ya dari si Pier, saran gue berikutnya kalian beli yang namanya ini cuy, plastic rod. Kenapa gue nyaranin beli plastic rod? Karena gini, awal-awal tuh kalian bakal pakai pancingan yang ini nih, namanya flimsy rod. Flimsy rod itu nih kalian bisa lihat sendiri, untuk status ya jelek banget cuy. Statusnya lihat, dia 0 semua, dan bahkan max kilogramnya aja cuman 10,4 kilogram. Sedangkan kalau plastik itu seenggaknya dia ada peningkatan lah, kayak lure speednya 10%, lucknya 15%, walaupun kontrolnya di sini 0 tapi resiliensinya 10%. Dan ini cuy yang paling penting, max kilogramnya 100 kilogram. Jadi kalian bisa dapetin ikan yang beratnya tuh udah sekitar 100 kilogram ke bawah lah. Jadi makanya lebih oke. Dan makanya gue nyaranin buat kalian awal-awal tuh beli plastic rod aja. Dan kalau kalian udah beli plastic rod, kalian mancing lagi di sini cuy, dan kalian kumpulin uang ya sebanyak 1000 atau enggak 700 deh. Dan juga level kalian harus level 5 dulu. Kalau udah tercapai ya level 5, terus juga kalian udah punya uang 700, kalian beli yang namanya perahu coy. Lokasinya tuh ada di sini nih, di NPC yang ini, di Swift Ride ini. Kalian tinggal bukan Swift ya, Swift Ride lah itulah pokoknya ya. Kalian beli gitu ya. Terus kalian belinya tuh yang ini aja cuy, yang paling bawah namanya Rowboat. Gak usah muluk-muluk kalian beli yang mahal ya cuy ya. Karena awal-awal yang paling penting itu adalah kalian bisa nyebrang pulau dulu. Karena gue punya jet ski, jadi gue pakai jet ski aja. Oke, nah intinya kalian udah beli, udah di spawn juga untuk si robotnya. Abis itu kalian pindah dari pulau ini, jangan mancing di pulau sini, kalian pindah mancing di Forsaken Island. Lokasi Forsaken Island itu di mana? Jadi dari pulau utama ini kalian tinggal lurus aja. Gampangnya nanti tuh kalau kalian udah agak jauh dari pulau itu bakal muncul kayak gini coy. Tuh dikasih tahu lokasinya ya. Jadi kalian ke Forsaken Island dan kalian mancing di sana. Karena Forsaken Island ini tuh pulau baru dan penghasil uang terbanyak untuk saat ini Forsaken Island untuk buat kalian yang baru main cuy. Pengalaman gue sih kayak gitu ya. Jadi kalian setelah udah sampai di Forsaken Island ini, kalian tinggal turun aja ya kan. Kalian gunain plastic rod tadi yang kalian punya dan kalian mancing di danau atau air terjun lah lebih tepatnya ya, di bawah air terjun di pulau ini. Karena spot itu adalah spot paling rame kalau kalian main di publik, dan spot yang paling banyak orang mancing dan menghasilkan uang tuh lebih banyak di sini cuy. Jadi di sini tempatnya, kalian mancing di sini ya. Pokoknya kalian mancing aja di sini sampai kalian tuh punya uang sebanyak 7.000. Kenapa sampai 7.000? Karena kalian itu di sini harus membeli yang namanya pancingan steady rod. Yang dimana steady rod itu berguna banget cuy untuk awal-awal main ya. Cuman tadi gue sedikit kelupaan juga. Kalian jangan lupa juga beli GPS. GPS itu harganya dia 100. Jadi ya kalau sama perahu tuh 800 lah. Untuk kalian beli perahu yang tadi rowboat sama GPS harganya 100 gitu. Jadi sorry nih cuy kalau ada ketinggalan ya. Gue juga baru inget setelah gue tadi lagi ngeliat GPS gitu. Jadi pokoknya setelah kalian udah punya duit 7.000 atau 8.000 lah ya, lebih enaknya gitu, kalian pergi ke lokasi yang namanya, bukan lokasi, pulau ya, pulau yang namanya Roselet Bay. Roselet Bay itu lokasinya ada di depan Forsaken Island sini. Tadi udah kelewat lah sama gua ya, kalian tadi juga bisa lihat. Jadi kalian pergi aja ke Roselet. Intinya Roselet ini nih lurusan aja nih tuh, lurusan ini kalian tinggal lurus aja dan nanti kalian bakal baca sendiri tuh namanya Roselet Bay ya. Jadi kalian kesini dan nanti tuh bakal ada tempat NPC ngejual yang namanya pancingan, yang dimana harganya itu adalah 7.000. Ini kalian bisa lihat ya. Tadi gue pernah ngomong 700.000 tapi ya udahlah
exchange aja ya. Jadi ini harganya 7.000. Steady Root ingat ya cuy ya, kalian jangan beli yang lain, intinya Steady Root ini. Karena kenapa nih, kalian bisa lihat sendiri untuk Steady Root, dia tuh ngasih status yang lebih bagus daripada plastik. Dan menurut gua untuk kalian nyari uang di Forsaken pakai pancingan ini tuh lebih enak. Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk statusnya itu tuh ya walaupun lure speednya minus 60%, tapi itu bisa diakalin pakai umpan. Cuman untuk lucknya, kontrolnya sama resiliensinya tuh lumayan oke, dan bahkan max kilogramnya itu gede banget. Jadi kesempatan kalian buat dapat ikan yang lebih besar itu tuh lebih tinggi cuy. Dan harga jual ikan yang besar itu lumayan mahal ya. Jadi makanya kalau kalian mau nyari duit gitu kan agar bisa beli pancingan yang lebih bagus ya, jadi ya prosesnya tuh kayak pakai pancingan yang bawaan, beli plastik root, habis itu kalian beli Steady Root. Karena ya udah gue jelasin tadi untuk Steady Root ini cuy ya. Dan kalau kalian udah beli Steady Root ini, kalian balik lagi ke Forsaken Island. Untuk apa? Untuk grinding cuy. Karena balik lagi yang gue bilang tadi, Forsaken Island tuh adalah tempat yang bener-bener paling enak buat grinding uang. Karena ikannya tuh lumayan mahal cuy. Apalagi kalau misalnya kalian tuh dapat ikan mitik, belum lagi kalian dapat ikan yang gede-gede atau enggak ikan yang mutasi gitu kan, itu harganya kalau jual lumayan cuy. Dan itu ya lumayan ngebantu kalian lah untuk kalian tuh buat nabung beli pancingan yang lebih bagus atau lebih proper cuy ya. Dan ini sedikit tips dari gue juga, kalau kalian tuh selama mancing ya, kalian tuh dapat kayak barrel, dapat crate, itu saran gue dibuka dulu cuy ya. Karena kalau untuk crate bait itu ya buat ngasih umpan untuk kalian. Terus kalau misalnya untuk barrel itu dia bakal ngasih ikan itu random. Apapun tergantung dari gamenya aja gitu cuy. Jadi pokoknya kalian di sini mancing gitu ya, sampai kalian tuh punya uang sebanyak 150.000 lah. Kalian mancing di sini aja, pokoknya jangan pindah-pindah cuy. Mancing di sini aja. Sesekali kalau misalnya ada event hiu atau shark hunt, ya nggak apa-apa lah kalian ikut mancing di tengah laut, boleh, nggak apa-apa banget gitu. Cuma kalau misalnya lagi nggak ada shark hunt gitu kan, atau mungkin lagi nggak ada event-event yang memang menghasilkan ikan besar gitu, ya udah kalian mancing di sini aja fokus sampai punya uang 150.000. Dan selama proses itu kalian misalnya dapat treasure map tuh yang kayak gini cuy ya. Bentar, gue pegang dulu nih ya. Nah ini treasure map, kalian wajib cari si harta karunnya ini coy. Dan ini kan kalau misalnya kalian baru dapat treasure map ini, Y sama Z kagak muncul. Kalian cukup ketemu sama NPC yang lokasinya tuh ada di Forsaken ini coy. Atau enggak gampangnya gini deh, kalian baca aja nih di mapnya tuh ada keterangannya ya. Kalian tinggal naik ke atas ini nih coy, naik ke atas ini. Nanti kalian tuh bakal ketemu sama NPC yang namanya Pirate coy, untuk ngebantu ngebuka koordinatnya. Yang dimana tuh bisa kalian ntar tuh nyari gitu untuk koordinatnya. Dan itu tuh harus banget dicari cuy. Karena dari si treasure itu atau dari harta karun itu terkadang tuh kayak dia tuh ngasih sunken root, atau mungkin dia ngasih totem, atau mungkin dia ngasih bobber. Jadi itu lumayan berguna. Jadi intinya kalian nih ngobrol nih sama si pirate ini ya, si Jack Sparrow atau Jack Marrow ini, kalian tinggal pegang aja untuk treasure mapnya. Dan nanti itu kalian bakal bayar sebanyak $250 gitu. Nih kalian bisa lihat tuh ya, koin atau dolar lah pokoknya ini nih 250 ntar buat ngefix si koordinatnya itu coy. Dan kalau misalnya udah di fix, ntar tuh bakal munculnya kayak gini. Sabar, gue bayar dulu deh ini ya biar kalian tahu. Nih kalian bisa lihat, nah ini gue udah bayar. Dan nanti tuh bakal muncul kayak gini coy. Tuh Y-nya bakal ada, Z-nya bakal ada. Dan saran gua, kalau kalian mau nyari koordinatnya atau nyari harta karunnya, fokusin di X sama Z-nya aja. Karena untuk Y ini tuh dia cuma tingkat ketinggiannya aja. Jadi yang pengaruh banget itu adalah di X sama Z-nya. Kalian fokusin di X sama Z-nya. Makanya tadi gue tuh nyuruh beli GPS ya buat ini gunanya cuy. Jadi kalian tuh bisa tahu lokasinya tuh kemana. Gitu bro. Jadi ya semoga kalian hoki yang untuk treasure itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa dapat sunken root, dapat totem atau apalah gitu ya. Karena itu lumayan berguna juga buat kalian ke depannya cuy. Intinya kalau misalnya kalian udah paham soal tadi treasure gitu ya, dan tadi juga kalian udah beres gitu kan mengumpulkan uang sebanyak 150.000, di sini gue punya dua pilihan untuk kalian. Ini mah di sini kalian bisa beli salah satu pancingan dari dua yang gue rekomendasiin. Yang pertama itu ada yang namanya Aurora Root. Aurora Root ini tuh harganya 90.000 cuy. Nah ini ya, dengan status yang kalian bisa baca sendiri, dia lure speednya 10%, lucknya 60%, dan resiliensinya 6%, kontrolnya tuh 0,0%. Ini harganya tuh 90.000. Cuman minusnya dari Aurora Root ini, itu tuh kalian harus dalam kondisi server kalian ini tuh sedang dalam Aurora, atau cuacanya tuh lagi Aurora. Yang dimana Aurora itu bisa muncul kalau kalian tuh mecahin yang namanya Aurora Totem. Sedangkan gak semua orang mau mecahin Aurora Totemnya ya buat publik gitu, atau enggak buat orang-orang sekitar. Ya mungkin kalau misalkan lagi hoki gitu ya, masuk ke server publik gitu kan, tiba-tiba ada yang pakai Aurora, ya kalian bisa untuk beli Aurora Root ini, yang dimana tuh di Vertigo ya cuy ya tempatnya. Vertigo itu ada di tempat yang apa tuh pusaran air, tapi ada cahaya dari bawah air sampai ke atas langit. Nanti kalian bisa beli di situ. Cuman kalau misalnya selama kalian main itu nggak muncul cuy, ya itu karena kayak gambling. Saran gua kalian beli yang namanya Mythica Root aja, yang dimana ini udah lebih pasti kalian nggak
perlu gambling untuk nyari orang yang punya Aurora Totem atau enggak dalam keadaan Aurora servernya. Kalau Mythic Root ini kalian cukup nunggu yang namanya NPC NPC pedagang lah, pedagang keliling gitulah gampangnya cuy. Yang dimana tuh dia bakal muncul setiap 20 menit sekali. Nanti tuh di atas ini tuh bakal ada notifnya. Keterangannya tuh kayak traveling merchant bla 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 segala macem, dikasih tau lokasinya di mana, tinggal pergi ke lokasi itu aja. Kayak contohnya misal lokasinya di Roseate Bay, di tempat yang tadi tuh. Ya udah kalian tinggal pergi ke sana. Nanti kalian bakal ketemu sama NPC yang ada di perahu, yang perahunya tuh kayak tempat buat jualan gitu. Jadi kalian tinggal beli aja untuk Mythic Root ini. Itu pilihan kalian ya, lebih baik Aurora Root atau Mythic Root. Cuman kalau dari gua aja nih, saran gua, daripada kalian gambling buat nyari Aurora Root yang dimana kalian juga butuh buat nyari uang ya kan, biar kalian tuh bisa cepet-cepet punya pancingan yang lebih bagus atau lebih proper dan ya bisa sampai di pancingan kayak ini nih, pancingan yang kayak gua nih, Rod of the Deeps gitu kan. Ya saran gua atau tips dari gua, kalian beli Mythic Root aja cuy. Nanti mungkin kalau misalnya selama di Mythic Root ini kalian nemu ada Aurora, ya kalian bisa beli juga untuk Aurora Root ini. Cuman kalau menurut gua aja, kalian beli Mythic Root aja. Nah setelah kalian beli Mythic Root dengan harga 130.000, seingat gua 130.000 ya. Pokoknya range 1 130.000 sampai 150.000. Abis itu kalian ya lanjut lagi mancing di Pulau Forsaken di tempat ini cuy. Jujur untuk awal-awal main emang nyari duit tuh berat banget cuy. Bener-bener berat banget. Tapi di saat udah masuk mid game, minimal kalian udah punya trident lah. Itu mancing tuh udah enak banget dan nyari duit tuh udah lebih gampang cuy. Jadi awal-awal pokoknya ya kalian mancingnya di sini ya kan. Nih pakai Mythic Root tadi ya, kalau misalnya kalian selama mancing pakai Mythic Root itu nemu Aurora gitu kan, atau dalam kondisi Aurora, ya udah kalian beli Aurora Root terus lanjut mancing pakai Aurora Root coy. Dan setelah itu ya udah kalian tinggal nabung uang aja sampai mungkin sebanyak 200.000. Abis itu kalian ya udah tinggal selesaikan atau beli yang namanya Trident Root. Itu udah gue bikin tutorialnya, kalian bisa tonton aja tutorial lengkapnya Trident Root gimana. Dan kalau misalkan udah beres, udah dapat Trident Root gitu kan, terus juga kalian ya levelnya juga pasti udah lumayan tinggi. Dan abis itu kalau misalkan udah dapat trident cuy, itu gua anggap kalian udah bukan pemula lagi lah, kalian udah lebih ngerti pasti main game ya. Jadi kalau udah dapat trident mah udah tinggal grinding aja, kalian tinggal nyari duit aja untuk beli ini nih Rod of the Deeps yang gue punya ini. Dan saran dari gua, kalian mancingnya tuh di daerah The Deep atau Vertigo. Itu udah gue bikin kok videonya, waktu video tentang tutorial gue dapetin Rod of the Deeps ini cuy ya. Karena kenapa? Karena itu lebih banyak ngasilin uang. Jadi ya gitulah tips dari gue ya cuy ya. Dan juga ini sedikit tips mancing dari gue juga ya, biar kalian cepet dan gak perlu klik. Ini terutama buat orang yang main di PC sama main di laptop ya. Kalau di mobile gue nggak tahu. Caranya itu adalah kalian cukup pencet setting di sini, terus kalian ke setting, habis itu kalian scroll ke bawah, kalian aktifin yang namanya UI navigation toggle. Habis itu kalau udah beres, ya udah kalian pegang pancingan, terus kalian pencet yang kanan atas ini yang gambar kamera. Habis itu kalian tinggal mancing ya kan. Anggap nih mancing di sini, terus kalian tinggal pencet tanda miring atau garis miring di keyboard kalian di bawah backspace ya kan. Gini. Habis itu kalian tinggal bawah enter. Udah, kan mancing deh itu cuy. Cara gampangnya kalau misalnya di PC atau enggak di laptop cuy ya. Jadi gitu. Kalau di mobile gua nggak tahu, dan ya begitulah cuy ya. Dan juga nih gue sedikit kelupaan ya cuy ya. Kalau kan udah level 30, kalian pergi ke lokasi buat nge-enhance cuy ya. Buat nge-enhance pancingan kalian. Ini mana kan kalian udah punya Mythic Root nih yang ini. Nah kalian ya udah, kalian tinggal nge-enhance aja. Ini mana untuk bahan yang dibutuhin tuh adalah enhance relic yang ini cuy. Lokasinya tuh ada di mana? Lokasinya ada di samping Sunstone. Lokasinya tuh bentar nih gue kasih lihat ya nama tempatnya. Nama tempatnya itu adalah Statue of Sovereignty. Jadi kita ke sono dulu deh. Nih sorry nih kelewat nih cuy, maaf banget ya. Cuma ini sedikit info aja dari gua. Kalau kalian gak punya relic, kalian bisa beli relic juga sebenarnya. Beli di Merlin. Merlin itu ada di Sunstone sini. Kalian tinggal naik aja ke atas ini nih, ada tangga. Nanti tuh ada rumah di sono tuh cuy, di ujung cuy. Yang dimana tuh kalian bisa beli relic di situ. Harganya 11.000, lumayan mahal sih. Cuman ya mau nggak mau ya cuy ya, itu pilihan kalian aja sih sebenarnya. Itu kalau menurut gue sih ya usahain nyari lah. Beli 1 atau 2 masih oke, cuman mendingan nyari kalau menurut gue ya. Jadi pokoknya kalian anggap udah punya relik, terus kalian tinggal pergi ke sini cuy. Nah pergi ke sebelah sini gitu ya bro ya, pergi ke sini terus ya udah kalian tinggal ke sini aja nih, ngobrol sama apa tuh namanya NPC yang ngejagain tempatnya gitu ya kan, yang buat kalian naik ke atas. Nah di sini kalian tinggal bayar aja gitu kan. Habis itu ya udah kalian tinggal bayar, gue lupa harganya berapa deh, 400 kalau nggak salah. Nah ini harganya cuy ya 400. Habis itu udah kalian tinggal naik ke atas dan kalian akan sampai ke altar. Nah jadi ini cuy ya untuk altar, yang dimana tempat untuk kalian nge-enhance pancingan kalian. Dan ini diusahakan malam hari, karena kalau nggak malam hari nggak bisa cuy ya. Jadi pokoknya begitu ya.
Ini gue setelah mikir kayaknya udah nggak ada yang ketinggalan lagi. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, kalian coba komen di bawah aja. Nanti mungkin gue bikinin lagi di video berikutnya tentang tips atau segala macamnya. Jadi ya semoga kalian paham, semoga kalian semangat mainnya gitu kan. Ya ini namanya juga game grinding ya. Mau nggak mau kalian harus mau nyari duit gitu kan. Untuk video kali ini makasih banget buat segini paling sukses, makasih banget. Jadi gitu. Oh ya cuy, segitu video kali ini. Gue minta maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.